Heboh lebih ngeri dari Edi Mulyadi. Silalahi sebut wanita Kalimantan dijual ke Cina. Saudara-saudara semangat tanah air. Aktivis Niko Silalahi menyinggung wanita Kalimantan yang dijual ke Cina untuk dijadikan budak seks. Pernyataan tersebut langsung disemprot oleh pegiat media sosial Yusuf Muhammad. Melalui akun Twitternya, Yusuf menyebut Niko Silalahi sebagai orang yang mengerikan atas pernyataan tersebut. Ia bahkan menyebut sosok Niko akan semakin liar jika dibiarkan. Tak sampai di situ, Yusuf juga menandai sejumlah akun agar Niko diproses akibat pernyataan mengenai wanita Kalimantan tersebut. Di antaranya adalah akun Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Divisi Humas Polri, dan Pakar Dayak. Sebagai informasi, Niko Silalahi sebelumnya menyindir orang-orang yang berdemo terkait pernyataan kontroversial Edi Mulyadi, yakni Kalimantan dianggap sebagai tempat jin buang anak. Ia menyindir pendemo karena dinilai vokal menanggapi hal tersebut, tetapi bungkam dengan persoalan lain yang berada di Kalimantan. Permasalahan lain yang dimaksud Niko adalah penebangan hutan sampai kasus anak-anak yang meninggal di bekas galian tambang. Tak sampai di situ, Niko juga menyinggung soal wanita Kalimantan yang dijual ke Cina untuk dijadikan budak seks. Menurutnya sejumlah persoalan itu pantas mendapatkan perhatian luas juga, seperti pernyataan Edi Mulyadi. Saat hutan ditebang, banjir merendam rumah warga kurang lebih sebulan. Perempuannya dijual ke Cina untuk dijadikan budak seks. Anak-anak pada mati tenggelam di bekas galian tambang. Kalian pada diam, cuit Niko Silalahi. Tapi saat ada yang mengatakan tempat jin buang anak, kalian demo. Sebenarnya siapa kalian? Lanjutnya. Niko sendiri dalam cuitan tersebut memang tidak menjelaskan wanita mana yang dimaksud. Walau begitu, dalam cuitan sebelumnya, Niko menyinggung puluhan wanita Kalimantan yang menjadi korban perdagangan. Ia menjelaskan kasus wanita Kalimantan yang dijadikan budak di Cina dilakukan dengan modus dijanjikan akan dinikahi. Korban kasus itu menurut Niko mencapai puluhan wanita Kalimantan. Salam NKRI dan salam dari rakyat jelata. Jokowi diminta segera angkat kaki dari Jakarta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Aktivis Niko Silalahi memberi tanggapan pedas atas program pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN dari DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan. Pemindahan Ibu Kota Negara itu telah disepakati DPR RI setelah mereka mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU IKN Selasa lalu. Dengan disahkannya undang-undang itu, Niko mendesak Presiden Joko Widodo supaya segera angkat kaki dari Jakarta untuk menetap dan bekerja dari IKN Nusantara di Penajam Pasir Utara. Tidak hanya itu, pria berdarah Batak itu juga meminta kepala negara membawa serta semua anggota DPR RI untuk berkantor di Ibu Kota Negara pengganti Jakarta itu. Undang-undang pemindahan ibu kota sudah disetujui, maka Jokowi harus mentaatinya dan saya sarankan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya harus keluar dari Jakarta dan berkantor di Nusantara. Oh ya, sekalian bawa juga anggota DPR ke sana. Dengan perpindahan Presiden beserta seluruh staf dan semua anggota DPR RI ke Nusantara, maka gedung parlemen di Senayan dan Istana Negara bisa dialihfungsikan menjadi rumah tinggal bagi masyarakat. Biar Istana Negara dan gedung DPR RI kami bikin rumah tinggal saja, kata dia. Perlu diketahui, Jokowi sendiri telah memberikan pernyataan bahwa Istana Negara kemungkinan besar akan dipindahkan ke Nusantara pada 2024 mendatang. Perkiraannya perpindahan itu ke Ibu Kota Negara bisa rampung dilakukan dalam jangka 15 hingga 20 tahun ke depan. Sementara itu untuk aparatur sipil negara atau ASN dan aparat keamanan dari TNI Polri mulai dikerahkan ke Nusantara pada 2022 ini. Terkait Jokowi geser Ibu Kota Negara, Anies Baswedan angkat bicara. Harap jangan kaget ya dengar omongannya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya angkat bicara terkait perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta digeser ke Pulau Kalimantan. Ya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu memastikan perpindahan Ibu Kota Negara itu tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap Jakarta. Orang nomor 1 di Jakarta ini menegaskan
Walau DKI tidak lagi menjadi ibu kota negara, tetapi dia memastikan wilayah yang dia pimpin sekarang ini tetap menjadi pusat ekonomi di Indonesia, kendati statusnya sebagai ibu kota negara telah ditanggalkan. Anies Baswedan hanya bersedia memberikan komentar singkat mengenai pergeseran lokasi ibu kota negara, meski didesak Anies ogah menanggapi lebih jauh.